Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semangat, lemes sekali. Belum siang loh. Jadi hari ini kita akan membahas lanjutan materi kita sebelumnya terkait TPS Wacana. Sebelumnya kan kita bahas TPS Wacana dengan perkenalan wacana ya. Jadi hari ini kita akan coba lebih dalam lagi untuk membahas wacana. Saya share screen dulu ya. Oke. Kelihatan, Nak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kalau ada kendala atau tidak terlihat bilang aja biar nanti gimana cara nanti kita buat biar terlihat. Jadi hari ini kita akan berfokus membahas si wacana ini, tapi lebih khusus lagi ke penarikan simpulan. Jadi soal penarikan simpulan ini salah satu pola soal atau model soal yang populer kemunculannya di dalam TPS. Oke, jadi aneh kiranya ketika ada soal TPS tidak memuat soal penarikan simpulan. Jadi hari ini kita akan coba melihat pola-pola soal yang bagaimana sih, khususnya di TPS 2019. Jadi hari ini kita akan fokus untuk mendiskusikan soal-soal yang berkaitan dengan penarikan simpulan di UTBK 2019. Jadi ini naskah aslinya ya, Nak. Tapi sebelum itu kita cari tahu dulu bagaimana sih cara cepat atau cara ringkas kita untuk mencari atau untuk menarik sebuah simpulan dari penggalan teks yang panjang. Itu karena kan seperti itu polanya. Simpulan pada paragraf 1 adalah nanti dimunculkan opsinya. Kita gimana caranya supaya kita bisa jawab tanpa perlu membaca keseluruhan isi teks secara mendalam. Yang pertama adalah kita cari kata kuncinya, Nah. Nah, jadi yang pertama kita tentukan dulu kata atau frasa kunci dari soal. Oke? Misalnya ada di dalam soal itu apabila ini tidak terjadi. Nah, ini tidak terjadinya itu jadi kata kuncinya. Nanti coba kita akan bahas atau kita praktikkan saja. Tapi sebelum itu ini perlu saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, dari situ kan kita udah dapat kata kuncinya. Baru setelah itu kita melakukan kegiatan scanning. Ini barangkali di pertemuan sebelumnya udah saya sampaikan juga. Scanning ini bukan kegiatan membaca secara mendalam, Nah, tapi kegiatan mencari. Jadi kita mencari saja. Jadi teks itu tidak kita baca, kita cari kata kunci yang sudah kita temukan sebelumnya. Nah, sudah kita menemukan kata kunci tersebut pada penggalan teks yang dimaksud, maka kita pahami pelan-pelan. Jadi kita hanya perlu membaca 1 atau 2 kalimat saja untuk menarik sebuah simpulan. Jadi 1 dibaca lebih dalam, dan yang kedua digunakan untuk mempertegas bahwa memang itulah jawabannya. Nah, setelah kita udah menemukan atau udah memahami penggalan teks yang dimaksud pada simpulan tersebut, kita tinggal menyamakan atau membandingkan dengan opsi. Mana yang paling mirip, maka itulah jawabannya. Oke, jadi ini doang diskusi kita terkait materi. Sekarang kita bahas soal dulu. Oke, jadi masih ingat kan seperti yang saya sampaikan, kalau ada soal wacana, terus ada penggalan teks wacananya, jangan pernah baca teks wacananya, tapi baca soalnya langsung. Nah, di soal kali ini untuk nomor 1, yang ditanya adalah simpulan yang benar pada paragraf 1. Jadi ingat ya, Nak, tadi ada 3 ya, 3 teknik yang bisa kita gunakan. Yang pertama, cari kata kunci atau frasa kuncinya, lalu scanning, ketemu, pahami, lalu bandingkan. Nah, sekarang kita perhatikan, ini soal UTBK 2019, ini paragraf 1-nya sudah saya munculkan. Kalian masih di sini kan? Masih, Pak. Nanti kan pergi pula saya ngomong sendiri, soalnya nggak kelihatan nih kalian di sini. Oke, silakan dikerjakan, Nak. Kasih aja opsinya. Menurut kalian jawabannya apa? Oke, ada yang mau ngasih tahu atau ada yang udah ketemu? Nggak apa-apa salah, Nak. Kita di sini wajib salah. Kita nggak boleh salah nanti pas di ujian. Di sini wajib salah kita, biar kita bisa mendiskusikan dan mencari kebenarannya gitu. Ketemu?
Oh, si Hairil jawab A. Oke, kita tandain ya. Oke, Hairil, pertanggungjawabkan, nak. Kenapa jawab A? Yuk. Hairil. Ayo, kenapa, nak? Nggak apa-apa, sampaikan aja. Ini kan memang kalau simpulan ini memang kadang perspektif kita bisa ikut. Karena yang dibutuhkan dalam penarikan simpulan teks wacana, ini khususnya masuk ke dalam ranah penalaran umum, kita nggak boleh memasukkan sesuatu yang nggak ada di teks. Jadi nggak boleh kita munculkan hal-hal yang tidak ada di teks. Nah, sekarang coba Hairil kaitkan antara opsi A dengan teks. Jika memang sesuai, maka A lah jawabannya. Coba. Bisa, Hairil? Di kalimat ketiga, sebagian Kalimat- anak yang berpotensi mengalami sakit pada akhirnya harus berobat ke rumah sakit, Sir. Oke. Kan ada sebagian, Sir. Sebagian yang sakit ke rumah sakit dan sebagiannya lagi takut ke rumah sakit, Sir. Tapi untuk yang sakit takut ke rumah sakit tuh tidak ada di option, Sir. Oh iya, bisa ya. Benar, berterima masukan dari si Hairil atau argumentasi si Hairil. Tapi perlu kita perhatikan, nak. Tadi sudah saya sampaikan juga, jangan pernah memasukkan sesuatu yang tidak ada di teks, terus kita jadikan jawaban di dalam opsi. Di sini ada kata sering, nak. Sering ini kan berarti berulang-ulang ya. Sebagai anak kecil yang sakit, sering ke rumah sakit. Apakah itu ada di teks? Tidak, Pak. Maka A hampir atau kurang tepat. Disinilah nakalnya soal UTBK, nak. Jadi lihat, kita udah tahu di sini kan ada dua premis. Ini kan sebenarnya silogisme ya. Ada semua anak kecil berpotensi mengalami sakit, lalu di dalam penggalan kalimat yang sama, sebagai anak yang berpotensi mengalami sakit, pada akhirnya harus berobat ke rumah sakit. Kita udah tahu kalau silogisme, premis 1 semua, premis 2 sebagian, maka simpulannya wajib sebagian. Dan di sini pintarnya mereka, opsinya dibikin sebagian semua. Gitu. Nah, kita bisa eliminasi premis-premis yang tidak mungkin menjadi simpulan. Nih, di sini nih, pada opsi B, sebagian anak kecil yang tidak, nah ada negasi. Kan kalau premis 1 tidak ada negasi, premis 2 tidak ada negasi, maka simpulan tidak boleh ada negasi. Nah, maka B juga tidak. Oke, ada yang lain? Ini ada C, D, Pak, D, atau E? D. D, B, Pak. D. D, Pak. D, nak. Oke, Iya, Pak. sebagian anak kecil pada akhirnya harus berobat ke rumah sakit. Kita lihat jawabannya. Iya, jawabannya D. Pintar. Gampang ya, nak ya? Iya, Pak. Jadi jangan pernah masukkan pengetahuan kita lah pokoknya. Jangan pernah terlepas dari teks, nak. Jangan membayang-bayangi, jangan mengimajinasikan, karena ini bukan soal sastra. Ini soal yang sifatnya kalau ada di teks itulah jawabannya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat lagi soal nomor 2. Di sini saya munculkan dulu. Ini soalnya masih berkaitan dengan simpulan di paragraf ketiga. Ini saya munculkan. Nah, tadi ingat ya tekniknya. Apa tekniknya tadi, nak? Yang pertama, cari kata kunci, scanning, bandingkan. Cari kata kunci, scanning, bandingkan. Nah, saya bantu nih ya. Untuk nomor 2 ini, di sini ada kata anak mendapatkan terapi bermain. Anak mendapatkan terapi bermain. Kadang pun kita mendapatkan informasi penting atau kata kunci atau frasa penting itu tidak dari penggalan teks, melainkan dari opsi, nak. Nih, sekarang tinggal cari aja di teks ini atau di scanning aja mana yang membahas tentang anak mendapatkan terapi bermain. Lalu disamain atau dicocokin. Nah, kalau udah sesuai maka itulah jawabannya. Oke, ketemu, nak? Halo? Ketemu? Zaki ketemu? E, Pak. Sir. Oh, Zaki jawab E. Oh ya, tadi udah kelihatan ya. Tadi saya nggak sengaja tertekan ya. Kalian mengulur-ngulur waktu seolah-olah memang kalian mencari ya. Pinter kalian ya, nak ya. Nah, Zaki jawab E. Coba kasih tahu, nak, kenapa jawabannya E sebelum saya pindahkan ke slide yang selanjutnya atau penjelasannya. Ayo, nak, nggak apa-apa, argumentasi aja. Kan, Sir, di kalimat kedua, Hmm? jika anak mendapatkan terapi bermain, kan mereka lebih bersikap kooperatif. Iya, nak. Terus? Lebih, itu kan lebih, apa namanya, lebih nyaman buat mereka menjalani Ya, perawatan. Ya udah Hmm. itu, Sir. Oh, itu oke, bagus. Itu argumentasi yang bagus. Nah, ada yang lain argumentasinya, nak? Di kalimat terakhir, Sir. Di kalimat terakhir, dalam kondisi ini ya? Nah, kenapa di kalimat terakhir, nak? Terakhir, Pak. Kalimat terakhir kan ini kan?
Sebelumnya Pak, yang sikap Oh ini kooperatif. sikap kooperatif. Oke, sorry. Yang ini ya? Oke, kenapa? Kenapa Uni? Dan kedua, jika anak-anak mendapat terapi bermain, mereka Iya, pas, benar. Apa yang disampaikan Zaki dan apa yang disampaikan Uni sesuai. Jadi kan gini nak, ini kan sebenarnya anak-anak bakal kooperatif kalau mereka dapat bermain dulu kan, dapat terapi bermain dulu kan, gitu kan nak? Terapi bermain dulu, baru mereka Iya, Pak. kooperatif kan? Iya, Pak. Ya, Pak. Iya, maka pas jawabannya entok. Anak merasa lebih nyaman saat menjalani perawatan di rumah sakit apabila, jadi ada syarat tuh, syaratnya harus dipenuhi, yaitu mendapatkan terapi bermain, sesuai kan? Nah, di sini nakalnya soal-soal UTBK nak yang berkaitan dengan simpulan, dia akan membolak-balikan, padahal sama doang ya maknanya. Di sini ada kata tugas syarat apabila. Oke, maka untuk nomor 2, pintar jawabannya entok. Sekarang kita lihat nomor 3. Di sini lagi-lagi simpulan, dan yang ditanya adalah paragraf 1, saya munculin lagi. Oke, lihat kata kuncinya nak. Kata kunci, scanning, bandingkan. Nih, anak laki-laki, anak perempuan, lihat. Jangan dibaca, jangan mau waktu kalian habis untuk membaca sesuatu yang nggak penting. Yuk. Oke, Zaki. Dia, Sir. Nurul jawab? D, Sir. D, Pak. Nurul jawab D. Zaki jawab apa nak? D, Sir. D juga. Ada yang lain? Oke, berarti sepakat D ya. Sekarang kita perhatikan di sini. Anak laki-laki lebih berpotensi sakit dibandingkan anak perempuan. Coba tunjukin ke saya nak, ini kalimat atau ini premis ada di dalam kalimat berapa di dalam teks ini? Anak laki-laki, anak perempuan, mana nih? Anak laki-laki, ini banyak anak menolak belajar rumah, tidak semua anak mau berobat. Banyak anak. Nih ya, terutama anak laki-laki ya. Nah, ketika udah ketemu ini frasa kuncinya, baru kita baca nak. Banyak anak menolak diajak ke rumah sakit, terutama anak laki-laki, apalagi jika harus menjalani rawat inap. Opsi A, anak laki-laki lebih berpotensi sakit dibandingkan anak perempuan. Bisakah kita menarik sebuah simpulan yang sebenarnya tidak ada di dalam teks? Misalnya gini, iya kan? Misalnya Dudi sangat ganteng misalnya gitu. Apakah itu menjadikan si Dodo jelek? Enggak, karena tidak ada informasi itu di dalam teks. Maka sekali lagi ingat ya, mengerjakan TPS, khususnya penalaran umum ataupun pemahaman bacaan menulis, jangan pernah bawa kepala kita keluar dari soal. Oke? Jangan pernah. Maka yang opsi A kurang pas. Sama yang B juga, anak perempuan lebih berani dibandingkan anak laki-laki ya. Kalau anak laki-laki ini nggak mau atau tidak mau menjalin rawat inap, belum tentu anak perempuan bisa dikatakan lebih berani dibandingkan anak laki-laki, lagi-lagi karena tidak ada di dalam teks. Yang C, anak-anak sering mendapatkan pengalaman buruk, sering katanya. Sering mendapatkan pengalaman. Kalau pengalaman ini artinya apa, nak? Dia ikut terlibat, Sir. Ikut terlibat, udah pernah kan, nak? Iya, Sir. Nah, sedangkan di sini membayangkan. Membayangkan itu kata kerja apa, nak? Yang membayangkan itu biasanya kita udah pernah ngelakuin atau kita belum pernah ngelakuin, nak? Belum pernah. Belum pernah. Iya, pinter. Jadi kita bisa juga menggunakan atau membaca hal-hal yang terlepas dari teks ini. Maksudnya terlepas dari kalimat yang ada kata kuncinya ini. Kita baca kalimat akhir untuk memperkuat keyakinan kalau itu bukan jawabannya. Oke, maka pas jawabannya dodol. Sekarang kita beralih ke soal selanjutnya. Nah, di sini masih di ranah yang sama, masih di naskah yang sama, yaitu TBK 2019 dengan teks juga yang sama. Ini saya munculkan dulu ya. Katanya pernyataan yang tidak mendukung kalimat bercetak tebal, pada paragraf 1. Nah, mana yang tidak mendukung atau tidak sesuai lah dengan pernyataan yang bercetak tebal? Ada yang mau jawab? Mana ya kira-kira yang kayaknya nggak sesuai ini sama ini gitu? Ya, Anissa. Apa, nak?
A. Anissa jawab A. Oke, ada yang lain? Oke, sekarang coba ya. Berarti udah sepakat atau sepakatlah jawabannya ayam ya kalian. Sekarang kita lihat opsi yang ayam nih. Apakah berterima atau tidak? Banyak anak tidak suka ke rumah sakit karena takut disuntik. Lagi-lagi berfokus pada kata membayangkan. Karena takut disuntik. Membayangkan sakitnya jarum suntik. Berarti dia belum pernah disuntik, terus dia bayangkan, terus dia takut, menjadi alasan yang paling banyak ditemui mengapa anak-anak tidak suka ke rumah sakit. Apakah sesuai dengan opsi A? Banyak anak tidak suka ke rumah sakit karena takut disuntik. Sesuai, tapi lagi-lagi kalimat yang terakhir ini tidak bisa kita lepaskan dari kalimat-kalimat sebelumnya. Kalimat-kalimat sebelumnya, Nak, ini menjelaskan mengenai apa yang membuat anak-anak takut ke rumah sakit? Banyaknya pemandangan orang sakit. Terus apa lagi? Bau obat. Penampilan staf rumah sakit. Maka opsi A hampir atau kurang sesuai dijadikan jawaban. Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, maka jawabannya adalah apa? Ayo. C. C, jawabannya entok, Nak. Banyak anak tidak suka ke rumah sakit walaupun Pak. tidak pernah tahu jarum suntik. Sesuai kan? Membayangkan, nggak pernah tahu dia. Tapi dia takut gitu, Nak. Atau tidak suka. Maka paslah jawabannya entok. Oke, maka untuk nomor 4 ini jawabannya adalah entok. Sekarang kita beralih ke soal selanjutnya. Nah, ini baca tabel, Nak. Ini juga semenjak 2019 ini jadi populer soal tabel ini. Saya tampilkan ya. Tapi lihat dulu instruksinya. Jangan lihat dulu tabelnya, tapi lihat instruksinya. Instruksinya adalah permainan yang menempati keberhasilan kedua tertinggi. Nah, ini dia. Coba. Kedua tertinggi. Ketemu? Urutan kedua tertinggi. Bola, Sir. Oh, bola. Ada yang lain? Kayak nggak ada ya. Ini soal gampang. Pas jawabannya bola. Ini ya. Kita hitung aja lah rata gitu kan. 50. Yang pertama mana, Nak? Monopoli. Ya kan? Iya, Sir. Apa? Apa, Nak? Itulah dia kan. Manggil tapi nggak tanggung jawab. Nah, sekarang kita lihat nomor selanjutnya. Nomor selanjutnya ini masih bahas tabel seperti itu ya. Berdasarkan tabel di atas, jika hasil tersebut tidak berubah, ini misalnya nggak berubah ini, tabel ini, Nak, nggak berubah di tahun mendatang, maka jenis permainan apa yang paling mungkin dipertahankan? Oke. Yang paling mungkin dipertahankan menurut kalian apa, Nak? Monopoli, Sir. Kenapa? Monopoli, Sir. Monopoli, Sir. Kenapa? Karena itu yang Karena paling banyak. Iya, karena paling banyak. Ya kan? Maka kemungkinannya paling besar untuk dipertahankan. Maka jawabannya dodol. Gampang ya. Nah, ini lagi udah teks yang berbeda, tapi masih soal UTBK atau naskah UTBK 2019. Sebenarnya saya pengen tanya, ini pernah kalian bahas atau pernah kalian lihat, Nak? Saya takut kalian udah pernah bahas, dibahas ulang gitu. Belum, Sir. Belum ya? Oke. Jadi misalnya, Nak, nanti kita bahas soal, terus kalian bilang, ini udah pernah saya lihat soalnya, saya udah pernah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya sama Pak Jul atau sama yang lain gitu. Bilang aja ya, Nak, biar kita nggak membahas 2 kali, karena ini kan mengejar waktu. Waktu kalian ini nggak banyak sebenarnya. Jadi kalian harus menemukan soal-soal yang variatif. Nah, di sini lewatin aja, kita langsung ke teksnya. Kata halangan pada kalimat 6 harus diperbaiki menjadi ini. Harus diperbaiki dengan apa, katanya? Harus ya, harus. Terhalangnya, Sir. C. Terhalangnya, ada yang lain? tidak ada, Sir. Oh, tidak ada. Gampang ya? Pinter. Jawabannya cacing. Pas, terhalangnya. Kalau terhalangnya nggak sesuai. Oke, ini nomor terakhir sepertinya. Kita lihat nomor 8. Kalimat yang tidak diperlukan dalam tulisan di atas adalah tidak diperlukan ya, Nak. Berarti dia kalimat
kalimat yang sama sekali tidak padu. Kalimat 3, 4, 5, 9, 11. Ini saya bikin lagi soalnya. Ini udah saya tandain. 3, 4, 5, 9, nanti 11 ya. Silakan dibaca dulu yang ininya. Sebuah paragraf harus terdiri atau harus koheren antar kalimatnya. Nah, kalimat mana di sini yang nggak perlu ada di dalam teks yang ini? Oke, saya skip ke kalimat 11 atau masih belum? Belum, Sir. Oke, silakan. Sudah, Nak? Saya pindahin ya. Nih kalimat 11-nya. Nah, menurut kalian kalimat berapa? Kalimat 3 kah? Kalimat 4 kah? Kalimat 5, kalimat 9, kalimat 11? Nah, kelak kalian juga akan... 3, Sir. Oh, ada yang jawab 3. Oke. Ada jawaban yang lain, Nak? 5, Sir. Oke, bagus, variasi. Ada jawaban yang lain, Nak? Oke, kalau tidak ada, kita bahas dulu kalimat 3 sama kalimat 5. Benar-benar nggak perlu nggak? Benar-benar tidak perlu nggak keberadaan mereka? Lihat ya. Kalimat 3. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Tentu, untuk tahu bahwa dia ini perlu atau tidak, kita baca kalimat sebelumnya. Ya kan? Karena kan kita udah bahas paragraf itu terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Kita lihat, kalau ini kalimat penjelas, benarkah dia menjelaskan kalimat utama? Kalau dia kalimat utama, apakah sesuai dengan kalimat penjelasnya? Kita lihat ya. Di sini PBB memperingatkan bahwa kelaparan yang terjadi saat ini adalah sebuah ancaman global. Menurut PBB, 1 di antara 9 atau sebanyak 821 juta orang mengalami kelaparan. Dalam sebuah studi disebutkan bahwa kelaparan telah meningkat di Afrika dan Amerika Selatan. Ini masih berkaitan, Nak. Masih bersangkut paut dengan informasi kelaparan. Walaupun ada informasi tambahan Afrika, Amerika Selatan. Ini untuk apa sebenarnya fungsinya, Sir? Ini kan nggak ada di kalimat sebelumnya. Ini untuk memulai paragraf selanjutnya, biar koheren gitu. Maka kalimat 3 masih sesuai. Sekarang kita lihat kalimat 5. Peningkatan kelaparan terus terjadi disebabkan perubahan iklim dan juga konflik yang berkepanjangan termasuk di Yaman, Somalia, Afrika Utara dan Afghanistan. Lebih lanjut PBB mengatakan, lebih lanjut ini merupakan konjungsi temporal atau konjungsi yang menyatakan waktu. Kelanjutannya, maka ini PBB, ini juga masih PBB, ini pernyataan PBB, maka kalimat 5 juga masih sesuai. Ada yang lain, Nak? Kalimat 9, Sir. Kalimat 9 kenapa, Nak? Karena tidak ada mengatakan apa, Sir? Kelaparan. Iya, itu dia saudaraku. Jadi karena di kalimat 9 ini tidak membahas mengenai kelaparan, melainkan kesehatan secara general. Ini kan kesehatan khusus ya, obesitas ini kan karena kelaparan juga ya. Terus kalimat 7 juga. Nah, kalimat 9 ini terlalu general. Karena dari paragraf 1, paragraf 2, ini kan kebetulan dalam paragraf 2 ya, membahas tentang kelaparan yang terjadi dan itu dinyatakan oleh PBB. Dan ini sangat general. Jadi pinter. Untuk soal yang terakhir ini, jawabannya adalah kalimat 9. Oke, selesai. Ada yang mau kita diskusikan, Nak? Saya stop share dulu. Ada yang perlu kita diskusikan? Sir, kalau untuk Apa tuh? duluan aja. Saya nanya yang tadi, Sir, untuk yang kalimat 3 tadi, Sir. Kan ada namanya, dia
dijelaskan lagi, Sir, bukannya di yang itu boleh, Sir. Penjelasannya di double. Saya Dia ini dulu menggunakan ya. dua referensi kan. Yang pertama kan dia PBB, yang kedua laporan. Dia menggunakan dua referensi sekaligus, Sir. Itu memang boleh, Sir. Kalimat 3 ya, Nak ya. Ini kita bikin dulu ya. Nah, ini tadi kata Khairil, kenapa informasinya sampai 2 gitu ya, Khairil ya? Silakan koreksi Iya, jika Sir. saya keliru menangkap apa yang dinyatakan Khairil. Kenapa dalam satu kalimat informasinya sampai 2, Sir? Gitu kan, Nak? Iya, Sir, kurang lebih. Dan informasi yang kedua ini khususnya meningkat di Afrika Selatan dan Amerika Selatan sama sekali tidak disinggung. Begitu, Khairil? Iya, Sir. Jangan iya kalau enggak, Nak. Saya nggak mau kamu nggak paham. Gitu ya. Kalau nggak bilang nggak, kalau iya bilang ya. Jangan segan, Nak. Kita belajar nih. Gitu ya, Nak ya? Iya, Sir. Oke. Karena udah saya sampaikan sebelumnya, di Afrika dan Amerika Selatan ini, informasi kedua yang Khairil bilang ini digunakan untuk memancing kehadiran paragraf selanjutnya, Nak. Misalnya gini lah, Khairil sederhana aja. Kita mau ngobrol sama seseorang, kita bahas bola misalnya. Oh ya, Messi pindah ke PSG dan seterusnya. Nah, kita mau bahas yang lain, tidak terlepas dari si bola, apakah kita langsung menyampaikannya? Iya, itu Edi Rahmayadi melarang sekolah. Kan aneh ya? Aneh. Gitu kan? Nah, kita harus memancing kehadiran paragraf selanjutnya kan? Misalnya gini, oh ya sepak bola sekarang nggak ada penonton loh. Nah, baru masuk. Jangankan sepak bola, sekolah pun nggak ada murid sekarang gitu. Jadi ada kaitannya, Nak. Informasi itu digunakan untuk memunculkan paragraf kedua atau paragraf selanjutnya. Bisa, Nak? Untuk yang referensinya itu, Sir, macam kan di atas sudah menurut PBB, Sir. Dia menggunakan lagi dalam sebuah laporan. Yang mana? Double juga di referensinya, Sir. Yang mana tuh? Di kalimat 2 kan menurut PBB. Kalau di kalimat selanjutnya dalam sebuah laporan. Ini informasi yang lain, Nak. Referensi yang lain selain PBB. Karena memang nggak PBB doang kan informasi utamanya. PBB. Yes, Ini artikel lain, laporan lain yang masih membahas tentang kelaparan. Bisa, Nak? bisa, Sir. Oke. Nanti gitu aja, Hairil. Kalau memang masih belum paham, tanya aja sampai kamu paham, Nak. Jangan malu-malu, jangan segan. Karena jujur, saya bisa aja salah, ya kan? Karena jujur, penyampaian saya belum tentu bisa diterima atau belum bisa dipahami oleh seluruh siswa. Jadi kalau kalian bingung, jangan segan nanya. Kalau kalian malu nanya di sini, di WA boleh. Misalnya kalian ketemu soal gitu kan, ini kayaknya soal nggak bisa aku jawab sendiri, boleh diskusikan sama saya. Oke, tadi ada yang lain kayaknya. Siapa tadi tuh? Mau diskusi juga. Saya, Pak. Siapa? Saya, Pak Anissa Pratiwi. Ya, silakan Anissa, mau diskusiin apa? Tentang di luar materi hari ini, Pak, tapi boleh, tentang wacana juga. Boleh. Tentang soal padanan kata, Pak. Sinonim ya? Iya, tapi ya gitu lah, Pak, padanan kata. Itu jarang muncul, tapi kalau udah muncul, Pak, sedikit sulit gitu, Pak. Cara gimana ya supaya lebih mengimprove diri di soal itu, Pak, supaya lebih cepat ngerjainnya juga. Ini sebelumnya saya pengen tanya nih, saya penasaran. Anissa pengen masuk ke dinasan? Insya Allah, Pak. Ada keinginan untuk daftar gitu ya? Iya, Pak. Oke, berarti Anissa memang wajib membahas soal-soal yang berkaitan dengan padanan kata. Itu nanti misalnya ada bola titik 2 gitu kan? Gitu nggak sih? Iya, Pak. Tapi kadang juga dari sebuah teks diambil satu kata gitu, padanan kata dari ini gitu, Pak. Oke. Tahu nggak gimana caranya biar kita bisa jawab itu? Caranya cuma satu, Anissa. Cuma satu. Kita nggak perlu hafal. Latihan soal. Jadi sisihkan waktu Anissa 10 atau 15 menit khusus membahas soal sinonim antonim. Ada soal-soal dari Inten itu nggak bisa Anissa hafal. Dan kalau ditanya sebenarnya motivasi soal yang kayak gitu muncul untuk apa sih sebenarnya? Untuk melihat sejauh mana kita membaca. Nah, itu kan kadang kata-kata yang digunakan kata-kata biologi ya kan, kata-kata misalnya kita nih anak sosum, tiba-tiba kata yang digunakan itu kata biologi, terus dicari sinonimnya, atau sebaliknya anak saintek ada kata-kata yang berkaitan dengan misalnya repelita gitu kan, yang berkaitan dengan sosum, kita kan bingung tuh. Caranya cuma satu, ini selalu saya sampaikan, latihan soal 10 atau 15 menit khusus membahas soal-soal sinonim atau antonim, atau penalaran logis, misalnya gini kan, nelayan, titik 2 laut misalnya gitu kan, titik 2
Cari kesamaannya. Pesawat titik-titik apa? Bisa pilot gitu kan. Itu nanti kita akan coba bahas. Bagus Anissa pertanyaannya. Nanti kita diskusikan khusus membahas mengenai padanan kata. Karena di 2020 itu juga muncul kata siswa bimbel saya. Oke? Jadi itu nanti kita bahas. Bagus. Ada yang lain, Nak? Halo? Tidak ada, Sir. Nggak ada ya? Tidak ada. Oke, jadi gini Nak, nanti barangkali setelah mid semester kita akan berfokus membahas soal nanti setiap pertemuan barangkali nanti ini saya cuma menawarkan aja, barangkali nanti setiap pertemuan, oh ini saya stop dulu ya recordnya.